Uji Kapang dan Kamir merupakan metode mikrobiologi untuk menghitung jumlah koloni jamur atau ragi pada suatu sampel. Uji ini untuk memastikan keamanan dan kualitas produk agar mencegah terjadinya resiko kontaminasi mikotoksin dari jamur yang dikonsumsi oleh konsumen. Pada uji ini dibutuhkan alat dan bahan berupa sampel jamu, media PDA, Aquades, alkohol 70%, kertas, cawan Petri, tabung reaksi dan raknya, pipet ukur, serta api bunsen. Langkah pertama, kita melakukan pengenceran bertingkat dengan memipet 9 mili Aquades ke masing-masing tabung reaksi. Proses ini melibatkan serangkaian pengenceran berturut-turut dengan perbandingan 9:1, yaitu 9 mili Aquades dan 1 mili sampel. Langkah selanjutnya, kita menuangkan sampel terlebih dahulu ke wadah lain untuk dilakukan pemipetan. Lalu, kita memipet sampel sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung pada pengenceran 1/10. Setelah dimasukkan, kita homogenkan agar sampel dan Aquades dapat tercampur dengan sempurna. Selanjutnya, kita melakukan prosedur yang sama di tahap sebelumnya, namun sampel yang diambil dari tabung pertama ke tabung kedua. Hal ini dilakukan secara terus-menerus pada pengenceran bertingkat yang akan kita lakukan. Setelah dimasukkan, tak lupa kita homogenkan agar sampel dapat tercampur. Langkah kedua, penanaman jamur pada media PDA. Pertama, aseptiskan meja kerja dengan alkohol dan nyalakan api bunsen. Kedua, cawan Petri dipanaskan dengan api bunsen agar steril. Ketiga, kita pipet 1 mili sampel jamu dari tabung 1. Lalu kita masukkan ke dalam cawan Petri secara perlahan. Pastikan pipet ukur tidak mengenai permukaan cawan. Kemudian kita tutup cawan dan panaskan kembali cawan Petri agar tetap steril. Selanjutnya cawan kedua diambil sampelnya dari tabung kedua, yaitu pada pengenceran 1/100. Tutup cawan dan sterilkan cawan di atas api bunsen. Selanjutnya, cawan ketiga diambil sampel dari tabung ketiga, yaitu pada pengenceran 1/1000. Kita masukkan, lalu tutup kembali dan panaskan. Setelah semua cawan telah terisi sampel, kemudian kita menyiapkan media PDA yang telah dibuat. Lalu, kita panaskan terlebih dahulu bibir Erlenmeyer. Kemudian kita menuangkan media secara perlahan ke cawan Petri yang telah berisi sampel jamur yang diencerkan pada pengenceran 1/10, 1/100, serta 1/1000. Setelah kita menuangkan media ke cawan Petri, panaskan kembali Erlenmeyer agar kesterilan tetap terjaga. Tak lupa panaskan juga sisi cawan Petri agar media yang kita gunakan dapat menumbuhkan jamur dengan baik. Lalu kita homogenkan cawan dengan gerakan memutar. Hal ini dilakukan agar sampel dan media dapat tercampur rata sempurna. Setelah seluruh cawan Petri telah terisi media dan juga sampel, maka media yang telah kita buat tadi diamkan hingga memadat sempurna. Setelah media yang kita buat telah memadat sempurna, bungkus media dengan kertas hingga rapat. Ketika membungkus, pastikan kertas menutupi seluruh cawan Petri hingga rapat, serta tidak ada celah yang memungkinkan kontaminasi masuk karena akan berpengaruh pada hasil penanaman jamur. Setelah media terbungkus sempurna, beri label pada masing-masing cawan untuk memberikan informasi mengenai media yang kita lakukan. Kemudian media tadi kita inkubasi pada suhu ruang selama 7 hari. Setelah diinkubasi selama 7 hari, kita buka bungkusan kertasnya, lalu kita amati pertumbuhan koloninya. Berikut inilah hasil pertumbuhan jamur media PDA dengan teknik pour plate pada sampel jamu yang kita lakukan. Dari sini dapat kita lihat bahwa media
yang kita gunakan terdapat pertumbuhan yang cukup banyak. Hal ini menandakan bahwa teknik yang kita lakukan sudah cukup benar dan berhasil.